Halo semuanya, selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Jujur, saya excited banget karena hari ini kita bakal membedah sebuah konsep yang luar biasa dari sumber materi kita, surat ke-47 Muhammad dengan fokus pada ruhani. Kita bakal menggali bareng-bareng makna spiritualitas yang dijamin bisa merombak total cara pandang Anda selama ini. Yuk, langsung aja kita selami. Nah, coba bayangin sebentar. Kalau dengar kata spiritualitas, apa sih yang langsung kepikiran? Duduk diam, meditasi berjam-jam di tempat sepi, atau ya udahlah, pasrah aja sama keadaan. Seringnya sih gitu ya. Tapi sumber materi kita hari ini benar-benar menantang anggapan itu. Kita bakal lihat ternyata ruhani atau spiritualitas sejati itu jauh lebih powerful dan bertenaga dari sekedar duduk diam. Oke, biar nggak bingung, ini roadmap kita hari ini. Kita bakal bahas 6 poin utama. Makna sejati ruhani aktif, perang melawan musuh batin, bahaya penyakit hati, 3 tingkat ruhani manusia, sungai surga untuk pejuang, dan ditutup dengan cara menghidupkan rohani Anda. Singkat, padat, dan langsung ke intinya. Masuk ke bagian pertama, makna sejati ruhani aktif. Di sini kita butuh banget yang namanya pergeseran paradigma soal energi jiwa. Yang menarik dari perbandingan di sini adalah gimana ide modern soal spiritualitas pasif, kayak cuman ngerasa damai atau kepasrahan total tanpa action, itu beda banget sama energi ruhani yang sebenarnya. Ruhani yang aktif itu isinya tindakan nyata, pengorbanan, dan kepemimpinan. Jadi, iman itu bukan cuman anteng di dalam hati, tapi benar-benar bergerak di dunia nyata. Intinya begini, ruhani itu ibarat energi yang terus bergerak. Dia berani, tegas, konsisten, dan ini yang penting, nggak takut berkorban. Iman yang benar-benar menjelma jadi aksi dan perjuangan. Makanya, tokoh sentral dalam sumber materi kita, Nabi Muhammad, itu contoh sempurnanya. Beliau bukan cuma sosok yang soleh buat dirinya sendiri loh. Beliau itu komandan, pemimpin aktif, negarawan yang mempraktekkan energi aktif ini di semua lini kehidupan. Tanpa aksi yang nyata, menurut konsep ini, iman itu ibaratnya mati. Lanjut ke bagian kedua, perang melawan musuh batin. Nah, energi aktif tadi ternyata memicu sebuah konflik internal yang lumayan intens umur hidup kita. Sekarang coba perhatiin kutipan ini. Pukullah leher mereka, tawanlah mereka. Wah, kedengarannya ekstrim banget kan? Kayak pertempuran fisik yang super brutal. Memang, secara historis surat ini turun di masa perang. Tapi tunggu dulu. Kalau kita tarik ke ranah spiritual buat mengkaji diri sendiri, ini adalah metafora yang luar biasa dalam. Kita bongkar sekarang ya. Disinilah letak kejeniusan metaforanya. Orang kafir di sini bukan ngomongin musuh fisik, tapi musuh paling mematikan yang ada di dalam diri kita sendiri, nafsu, ego, kebodohan. Terus memukul leher, itu artinya Anda harus tegas, ngehajar kemalasan dan ego tanpa kompromi sedikit pun. Nggak ada ceritanya kita bisa negosiasi sama kebiasaan buruk, harus ditaklukkan. Tapi, jangan salah sangka, ruhani yang aktif itu nggak cuma asal main hancur, dia punya kebijaksanaan tingkat tinggi. Ingat kata tawanlah mereka dari kutipan tadi? Artinya, nggak semua hasrat atau dorongan di dalam diri itu harus dimatikan. Beberapa nafsu itu bisa ditawan, dididik, dikendalikan, dan diarahkan jadi sesuatu yang produktif. Ibaratnya ini manajemen jiwa kelas kakap. Kita masuk ke bagian ketiga, bahaya penyakit hati. Kalau manajemen jiwa tadi gagal, nah ini nih akar masalahnya. Coba visualisasikan kutipan yang sangat kuat ini. Ada orang natap Anda, wajahnya pucat pasi, matanya melotot, bener-bener kayak orang mau pingsan karena saking takutnya sama kematian. Serem kan? Citra yang super mencolok ini dipakai sumber kita buat menggambarkan secara pas apa yang disebut sebagai penyakit hati dalam dunia spiritual. Dan asal tahu aja, ini bukan penyakit medis kayak serangan jantung ya. Penyakit hati di sini artinya ruhani yang loyo. Maksudnya gini, orang ini pengen banget dicap sebagai orang beriman, pengen dapat reward surga. Tapi giliran disuruh berkorban, disuruh keluar dari zona nyaman atau kehilangan status, wah langsung mundur teratur. Mereka menolak keras buat keringatan. Mereka maunya kenyamanan bukan komitmen. Dan itulah definisi nyata dari ruhani yang lagi sakit parah. Nah, dari situ kita beralih ke bagian keempat. 3 tingkat ruhani manusia. Waktunya kita cek ombak. Ada di mana posisi kita sekarang? Lihat baik-baik pembagian ini. Sumber materi kita membagi ruhani jadi 3 level yang super jelas. 1, ruhani mati. Mereka yang buta sama kebenaran dan ngikutin hal-hal yang salah. 2, ruhani sakit. Yang baru aja kita bahas, punya iman sih tapi penakut dan ogah repot.
Dan ketiga, ruhani hidup. Mereka yang beriman, taat, berani berjuang, tegas, dan selalu optimis. Jadi coba tanya jujur ke diri sendiri, jiwa Anda lagi ada di level mana nih? Kalau Anda berani milih jalan rohani yang hidup, ada janji yang luar biasa banget di sini. Saat Anda aktif ngikutin kebenaran, biarpun jalan itu kerasa pahit dan gak populer, Tuhan berjanji bakal memperbaiki keadaan Anda. Artinya apa? Misal di luar Anda kelihatan lagi babak belur atau nemu jalan buntu, secara batin, Tuhan bakal menguatkan dan memulihkan kondisi Anda dari dalam keluar. Ini support yang luar biasa banget. Beda ceritanya sama rohani mati, yang ujung-ujungnya cuma jalan menuju kehancuran. Oke, kita ke bagian kelima, sungai surga untuk pejuang. Kira-kira reward pamungkas apa sih yang bikin semua pengorbanan batin ini sepadan? Ada perumpamaan yang luar biasa indah di sini. Dijanjikan 4 sungai yang mengalir buat mereka yang ruhaninya hidup. Ada air yang rasanya nggak berubah, susu, khamer atau anggur yang lezat, dan madu murni. Pertanyaannya, kenapa harus 4 macam cairan ini? Ternyata, ini adalah semacam tes untuk membandingkan perspektif kita terhadap kenikmatan dunia yang sifatnya cuma sementara. Gini cara kita membedahnya. Air yang gak berubah itu ibarat kenikmatan abadi yang gak akan pernah basi. Susu itu simbol kebaikan dan nutrisi murni. Khamer di perumpamaan ini mewakili euforia atau kebahagiaan luar biasa yang gak masuk akal sehat. Dan madu melambangkan manisnya kehidupan yang sama sekali gak ninggalin rasa pahit di akhir. Pesan pentingnya, please jangan tukar sungai abadi Anda ini cuma demi genangan kenikmatan duniawi yang bentar lagi juga pasti kering. Akhirnya kita sampai di bagian keenam, cara menghidupkan ruhani Anda. Teori udah paham, sekarang gimana kita ubah ini jadi action nyata? Jadikan kutipan ini sebagai battle cry atau seruan tempur Anda. Janganlah kamu lemah dan janganlah bersedih hati. Ini teguran langsung teman-teman. Dalam spiritualitas yang aktif nggak ada tuh kamusnya buat cengeng, males, putus asa apalagi gampang down. Anda diminta buat buang semua keluh kesah itu dan menggantinya dengan optimisme baja. Karena jiwa yang aktif itu tahu persis, kemenangan itu selalu mungkin diraih. Oke, anggap saya lagi coaching Anda sekarang. Kita punya 5 langkah taktis. 1. Hajar musuh batin dan kemalasan Anda tanpa kompromi sedikit pun. 2. Ikuti aturan main tanpa banyak excuse atau pembenaran. 3. Berani keluar dari zona nyaman, jangan takut ngorbanin waktu dan tenaga. 4. Jangan biarin fisik atau mental Anda jadi lembek, bangun ketangguhan. Dan 5. Kalau gagal, jangan sedih berlarut-larut. Segera bangkit, perbaiki diri, dan jalan lagi. Itulah resep Jitu ngebentuk jiwa aktif yang kebal banting. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang benar-benar menuntut jawaban dari Anda sendiri. Coba review aktivitas Anda hari ini. Sudahkah ruhanimu, energi aktif spiritualmu itu benar-benar bergerak hari ini? Atau jangan-jangan dia masih asyik rebahan dan tertidur lelap? Jangan biarkan spiritualitas Anda cuma jadi rutinitas yang pasif ya. Bangun dan jadilah pejuang buat diri Anda sendiri. Terima kasih banget udah ngikutin sesi pembahasan kita kali ini, dan sampai jumpa di analisis seru kita selanjutnya.